Udah ini? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Cepu, cerita puasa. Sa. Ini konten yang hadir setiap jam 5. Pokoknya setiap puasa deh. Setiap puasa deh. Jamnya juga masih belum tahu. Kalau ada live, oh iya berarti nggak jam 5 nih. Jam 8. Ini antara pokoknya dia hadirnya setiap hari deh. Dan di kali ini gue bakal ngomongin tentang masalah ibu. Karena yang bakal Cepu kali ini juga bercerita tentang ibu. Salah satu penyemangat gue berpuasa adalah ibu pastinya ya. Penyemangatnya itu artinya gue jadi puasa gara-gara dia, karena kalau misalnya nggak puasa gue dimarahin tuh sama nyokap gue gitu. Sampai satu saat entah gimana caranya akhirnya kita bisa sadar bahwa kalau nggak puasa itu yang rugi kita sendiri gitu. Nah ibu gue tuh menanamkan hal-hal itu sampai akhirnya kita takut sendiri kalau nggak puasa gitu. Entah gimana caranya ya, awalnya sih galak, tapi gue rasa setelah gue tua-tua begini ngerasa nyokap gue tuh bukan galak ya, cuma galak banget kayaknya. Wah, cuma kayaknya tegas gitu. Dia bisa tegas. Saat menjadi orang tua, lo akan, ini kalau berkaca di gue ya, itu yang kesulitan gue adalah bersikap tegas. Bersikap tegas ke anak. Waduh, gue tuh sekarang akhirnya suka salut sendiri gitu sama nyokap dan bokap gue untuk bisa tegas menegakkan aturan gitu. Padahal saat yang bersamaan anaknya itu pada bandel-bandel, tapi anaknya tetap ada aturan-aturan yang nggak berani terabas gitu. Aturan maghrib harus ada di rumah itu mungkin sampai gue maghrib gue di rumah. Wah, kayaknya sampai gue kuliah deh, SMA gitu, maghrib tuh harus udah ada di rumah gitu, karena kegiatannya yang bisa memungkinkan bahwa maghrib tuh ada di rumah. Kalau udah kuliah kan kuliah sore, terus ada kegiatan apa sampai malam gitu, nah itu memungkinkan untuk nggak sampai di rumah. Tapi kalau tidak ada apa-apa tuh maghrib udah harus ada di rumah dan sholatnya harus berjamaah. Nah itu bisa tegas gitu nyokap sama bokap gue deh. Nah kalau gue sebagai orang tua sekarang kayaknya kesulitan untuk bersikap tegas, lebih banyak kasihannya sama anak gitu. Nggak tega ngelihat anak, padahal gue tahu ini adalah untuk kebaikan dia gitu, untuk disiplin segala macam, tapi kadang-kadang suka nggak tega. Apakah itu yang dirasakan juga oleh orang tua zaman sekarang? Saya nggak tahu juga ya. Oke lah, di sini kita akan dengerin cerita puasanya orang-orang yang pernah kita tanyain, dan yang berikut ini cerita puasa dari namanya siapa sih? Arum apa sih? Arum Prabandari. Ini dia Cepu Arum Prabandari. Halo, nama gue Harum Prabandari. Gue biasa dipanggil Arum. Umur gue sekarang 20 tahun. Pekerjaan gue pengangguran. Mahasiswa dong. Oh ya, mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Indonesia. Itu umur menjelang SMP sih, SMP kelas 1, kelas 2. Soalnya kan itu udah balik ya. Jadi balik udah mana? Harus, enggak, maksudnya udah umurnya udah dewasa. Akil balik. Jadi di situ dicoba buat puasa lebih banyak, maksudnya jangan ada bolongnya gitu. Awalnya setengah hari dulu, jadi kata mama sih nggak apa-apa setengah hari selagi bisa, jadi ya udah. Nah pas udah Ramadan selanjutnya baru deh tuh diterusin nggak setengah hari, jadi ada prosesnya gitu.
Lo tuh di pasar Minggu ya gede ya? Nah. Kalau dulu tuh suka nyari takjil sore-sore, itu wajib. Kayak kalau orang pasar Minggu tahu tuh di depannya Sporbi banyak banyak jajanan, sorry grogi. Banyak jajanan di situ, jadinya suka ngabuburitnya nyari takjil, kayak beli zupa-zup, terus apalagi ya, kayak makanan takjil aja gitu. Kalau sahur? Kalau sahur biasanya bikin telur mata sapi sama masak Indomie. Sapinya betina apa jantan? Jantan. Oh, jantan. Oh, ini sih yang lucu, waktu SMP. Waktu itu kan pernah les siang-siang. Jadi pada ngajak, ayo ada namanya warkop di dekat Salah Setuju. Jadi pada makan di situ, akhirnya ikutan juga bolong deh di warkop Dadang. Ya Allah. Nyesel gak tuh? Warkop doang. Nyesel gak tuh rumah kita? Enggak sih, soalnya sampai rumah bilangnya puasa. Pengalaman lain ada lagi gak? Ada waktu SMA itu pernah, jadi waktu itu ke rumah temen. Nah, rumah temenku ada warteg juga, namanya warteg Wiwi. Terus bonceng sama temen, dibawanya ke warteg Wiwi. Terus dibikin video katanya, nih pada buka budim, buka diem-diem. Budim. Sebutannya budim, Yeah. buka diem-diem. Terus Akhirnya beneran dia buka. Di situ beli minuman. Habis itu udah. Gak ada lagi? Nggak ada lagi. Karena anak soleh. Soleha dong. Oh ya, soleha. Enggak. Biasanya subuh langsung tidur. Biasanya traweh sih kalau itu. Abis terawih ngapain? Zaman-zamannya SMP itu suka traweh bareng sama temen di komplek. Terus pas lagi pada traweh jajan mamat usus. Di depan masjid? Iya, di depan masjid mamat usus tuh. Terus jajan bareng, terus sampai dipukul-pukul sama sapam, katanya nggak boleh keluar-keluar kalau lagi sholat gitu. Udah sih itu. Enggak sih. Biasanya ada temen cowok juga dulu waktu zaman-zaman SD SMP, kan temennya sama anak cowok juga tuh, anak di bawah situ ada. Jadi kalau sholat kadang suka lihat pada tarung sarung. Tarung-sarung. Lu nggak itu tuh, nggak bisa ada mata gitu? Enggak. Ngikutin lu gitu maksudnya. Enggak Lu lah. digodain nggak? Enggak. Dulu kan jelek. Emang Dulu sekarang jelek. emang sekarang cakep. Enggak dulu. Sekarang jelek juga. Jangan, enggak. Pasti lu pernah ada pengalaman digodain dong, Rum? Ada sih. Gimana tuh, Rum? Waktu itu teman madrasah. Heeh. Teman madrasah, satu madrasah, tapi dia satu tingkat dari aku. Jadi aku adik kelasnya. Dia rumahnya kan deket sini, jadi ngajakin traweh bareng. Udah. Tapi nggak pernah tatap-tatapan kayak ketemu gitu, nggak. Cuman ngajakin traweh bareng doang. Tapi nggak ketemu nanti. Dulu sih seneng, tapi sekarang udah males. Kenapa? Karena rumah temennya pada jauh-jauh. Pasti kan nanti ada yang di Tangerang, ada yang di Bekasi. Jadi kalau sekarang ya paling kalau ada acara dari kuliah aja sih, bukber. Paling sama teman-teman deket aja nanti. Reuni apa nih? SMP? Apapun, reuni apapun. Kalau SMP enggak. Kenapa? Soalnya Karena pernah ada problem dulu SMP. mantan lu di situ? Enggak. Dulu emang nggak deket aja sama anak-anak SMP. Cuman sebagian doang dari temen SD yang ke SMP doang. Kalau reuni SD baru datang. Sampai sekarang masih setiap tahun? Masih, soalnya kan kalau reuni SD deket di taman tuh, taman yang di situ Om. Posyandu? Iya, Posyandu, Taman Posyandu. Jadi ya datang lah, nggak enak nggak datang. Soalnya deket juga sama temen-temennya. Kalau zaman dulu kan masih ada lengkap ya orang tua. Paling enak, paling dikangenin tuh kalau buka bersama. Kayak maghrib, mama bikin masakan, terus makan bareng. Gitu ya. Jadi orang yang paling dekat sama lo tuh mama sampai saat ini ya? Aduh, bendung. Mama kuat. Ada pesan-pesan buat mama gak? Biar apa gitu? Aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Makasih, Ma. Udah situ aja.
Aduh, nangis beneran kan. Buat temen-temen yang dulu pernah deket sama gue juga, sama yang sampai sekarang masih temenan juga, pokoknya kurang-kurangin deh budim-budimnya, kurang-kurangin gibah-gibahnya. Terus juga buat keluarga nih, buat keluarga juga janganlah apa sih namanya, mikir orang yang enggak gitu. Apalagi kan mau puasa, buka lembaran baru apalagi kayak gitu. Oke Arum, makasih atas ceritanya. Semoga puasanya lancar sampai Lebaran Amin. nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.